Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan sosialisasi terkait eh, dari Sadari, yaitu penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Nah, ini sebelumnya disampaikan oleh uh, Ide Juang Kuman itu melalui BPKP, Deputi Bidang Investigasi BPKP. Nah, pokok pembahasannya yaitu yang pertama pencegahan fraud melalui pengendalian internal, strategi pencegahan fraud yang efektif, peran business owner dalam identifikasi dan asesmen risiko fraud, peran pemimpin dalam monitoring dan pencegahan fraud, kemampuan deteksi fraud, tantangan implementasi WBS, dan hendaknya awareness, studi kasus untuk memahami modus operandi dan celah pengendalian. Nah, pencegahan fraud melalui pengendalian internal ini ada dari beberapa eh, model ya. Yang pertama itu ada model 3 lini dan FFM. Nah, untuk model 3 lini dan FFM ini itu model pertamanya itu eh, first line host itu manajemen terhadap pengelolaan risiko, kemudian second line-nya itu effective support monitoring dan challenge on the related matters, kemudian pihak internal audit sebagai lini ketiganya. Nah, adapun siklus proses fraud risk management ini atau FFM ini, yang pertama itu ada kebijakan FFM, kemudian melaksanakan FFA dan fraud control plan, kemudian investigasi dan aksi korektif, yang terakhir adalah pemantauan. Nah, yang pertama itu menetapkan kebijakan FFM. Ini merupakan komitmen, kemudian mendukung FFG, program FFM yang komprehensif, peran dan tanggung jawab FFG, dokumentasi FFM, komunikasi FFM ke seluruh organisasi, dan penggunaan analitika data. Yang kedua, melaksanakan FFA secara komprehensif. Pelibatan pejabat yang memadai, pelibatan berbagai tingkatan unit kerja, analisis faktor internal dan eksternal, mempertimbangkan berbagai jenis fraud, mempertimbangkan risiko pengabaian manajemen, menilai tingkat kemungkinan dan dampak fraud triangle sebagai model fraud. Kemudian tahapan selanjutnya menentukan, mengembangkan, dan menetapkan kegiatan pengendalian fraud ataupun FCP itu mencakup pengendalian preventif dan detektif yang terintegrasi dengan FSA, mempertimbangkan faktor spesifik proses bisnis tertentu, penerapan tindakan pengendalian di tingkatan unit kerja yang tepat, penggunaan kombinasi berbagai kegiatan pengendalian fraud, mempertimbangkan pengabaian manajemen, prosedur analisa data, FCP melalui kebijakan dan prosedur. Kemudian selanjutnya pelaporan fraud, investigasi, dan tindakan korektif, pemantuan proses FFM. Nah, 10 atribut fraud control plan yaitu mitigasi risiko fraud, yaitu kebijakan anti kecurangan, kemudian struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, penilaian risiko kecurangan, manajemen SDM, manajemen pihak ketiga, whistleblowing system dan perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif. Nah, peran memiliki risiko dalam FFA dan pemantauan risiko fraud itu, kalau pemilik risiko ini jelas pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko fraud dan pemantauannya. Kemudian peran pemilik risiko yang di lini satu tadi, memahami risiko fraud, melakukan FFA, developing and implementing mitigation strategies, monitoring and reporting. Nah, peran pemilik risiko, pimpinan organisasi, set the tone at the top, ethical leadership, menetapkan risk governance, dan framework, memperhatikan strategi dan tujuan organisasi, mempromosikan budaya anti-fraud, menyediakan sumber daya yang memadai, pemantauan dan pengendalian efektivitas FFM. Nah, meningkatkan kemampuan deteksi fraud ini dari intuitif menjadi think like thief ataupun fraudster. Jadi
kita tuh harus berpikir seperti pencuri atau seperti yang akan melakukan fraud gitu. Jadi sebagai tukang audit itu harus berpikir bagaimana jika dia sendiri menjadi fraudster ataupun pencuri. Nah, sebagai eh, internal audit itu melakukan pelatihan formal dan mandiri, melakukan FFA secara mandiri, kontrol self assessment, pembinaan SDM. Nah, tantangan implementasi WBS dan adanya awareness, whistleblowing dan pembuka kentongan ini bisa kita lihat eh, contohnya kalau misalnya dalam hal eh, polisi, kemudian apa sih namanya ini pengeroyokan bersama oleh massa, kemudian dan ini pembunuhan dari belakang. Kemudian risiko integritas data, risiko terkait pihak yang dilaporkan, risiko tidak efektifnya WBS. Mungkin itu saja sadari yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gampang ya? Gampang semua ya? Waalaikumsalam.